Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPG, perkenalkan nama saya Ira Marliani. Saya guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Ciamas. Dan kini saya tercatat sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari Universitas Galuh. Kali ini saya akan menampilkan video PPL saya pada siklus yang kedua mengenai menelaah teks deskripsi. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Tapi kok lemes banget ya? Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Talita tolong dipimpin berdoa teman-temannya agar pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan bermanfaat. Silahkan. Perhatian, siap, menunduk lipat, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mau absen dulu. Sekretaris siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Oke, Ibu ingatkan kembali agar kalian selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan sekarang kan biasanya kalau udah jam 1 itu musim hujan kan. Nah, kalian harus jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Oke, kalau misalnya kemarin kalian nyanyi apa kemarin? Oh, bangun pemuda-pemudi. Sekarang sorak-sorak bergembira. Silakan berdiri dulu. Oke. Ayo, suaranya dong. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Udah bersemangat? Udah, tapi masih lemas banget. Oke, Ibu mau cek semangat kalian dan konsentrasi kalian ya. Jadi kalau misalnya Ibu bilang konsentrasi, kalian jawabnya konsentrasi, dimulai. Oke, itu jawabnya. Kalau misalnya Ibu bilang tepuk 1, sepasang ya. Jadi tepuk sama mejanya 1 kali. Kalau misalnya tepuk 2, berarti ininya 2 kali, ininya juga 2 kali. Kalau 3 pun sama, ininya 3 kali, ininya 3 kali. Kayak gitu. Kalau misalnya tepuk 2, 3, bisa? Bisa? Yang semangat ya. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2. Oke, hari ini kita akan belajar masih tentang teks deskripsi. Tapi kalau misalnya kemarin mengidentifikasi isi, sekarang kita mau menelaah. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu, masih ada yang ingat gak materi kalian sebelumnya itu kalian belajar apa ya tentang teks deskripsi ya? Oke, Talita. Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi. Masih ingat strukturnya apa aja? Ada berapa strukturnya? Ada 3 apa aja? Identifikasi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Oke, ada lagi? Adit? Mengidentifikasi isi teks deskripsi. Mengidentifikasi isinya. Isinya itu tentang apa ya? Lalu apa lagi? Cika? Jenis teks deskripsi. Jenisnya teks deskripsi itu macam-macam. Lalu ada lagi? Pembahasan teks deskripsi. Kebahasaannya kalau misalnya kita nulis itu kita harus tahu nih kebahasaannya apa aja. Nah, ini kompetensi yang kalian
akan laksanakan hari ini, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang didengar atau dibaca. Lalu tujuan pembelajarannya, jadi nanti habis ini tuh kalian harus bisa ngapain nih? Kalian harus bisa menelaah strukturnya dan kalian harus bisa menelaah kebahasaannya. Kayak gitu ya. Nah, ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Lalu langkah-langkah pembelajaran hari ini tuh ngapain aja sih, Bu? Nah, yang pertama adalah kalian nanti bakal menyimak teks deskripsi yang Ibu kasih di depan. Jadi kalian nanti literasi digital dulu. Lalu yang kedua, kalian nanti akan Ibu bagikan kelompok, ya, akan Ibu bagikan kelompok, lalu dibagikan LKPD, nanti kalian diskusi sama kelompoknya. Yang ketiga, nanti kalian setelah berdiskusi dan mengerjakan LKPD-nya, kalian nanti tiap kelompok itu mengutus 2 orang untuk berkunjung ke kelompok yang lain, bertamu ke kelompok yang lain, kayak gitu. Bu, ngapain Bu nanti di kelompok yang lain? Kalian bisa menggali informasi apa aja sih yang ada atau yang dikatakan sama kelompok yang lain mengenai struktur dan kebahasaan teks deskripsi dari kelompok yang lain. Nanti kan teks deskripsinya beda-beda tuh. Ya, siapa tahu nanti di kelompoknya Rafa itu huruf kapitalnya udah bener nih, tapi di kelompoknya Alizia itu berbeda. Tapi kenapa Bu? Misalnya kayak gitu. Nah, itu nanti bisa didiskusikan sama teman-teman yang ada di kelompok lainnya. Kayak gitu ya. Selanjutnya nanti setelah diskusi nih, setelah kalian bertamu ke teman-teman ke kelompok yang lain, kalian balik lagi ke kelompok kalian sendiri, lalu kalian berdiskusi lagi sama kelompoknya. Tadi itu kalian dapat apa dari kelompok yang lain? Ya, jadi setelah kalian dapat ilmu dari kelompok lain, kalian kasih nih ke teman yang ada di kelompok kalian, kayak gitu. Setelah itu kalian mempresentasikan temuan serta hasil diskusi kalian. Ya, nanti di terakhir itu kalian bakal ada kuis. Kuisnya itu tentang kuisnya individu ya. Nanti kuisnya itu mengenai struktur dan kebahasaannya. Selanjutnya, nah, bisa dilihat dulu di sini ada contoh dari teks deskripsi. Bisa dilihat di sini ada warna biru, ada warna hijau, ada warna kuning. Ya, silahkan coba dibaca dulu. Coba Safira tolong dibaca paragraf yang pertama. Selamat datang di Desa Deni. Desa ini adalah desa terdekat dari Wairebo. Malam ini kalian akan menginap di sini, lalu besok pagi kita akan memulai perjalanan menuju Wairebo. Oke. Kira-kira dari kata yang sudah Ibu tanda ini, ada yang bisa menjelaskan nggak? Oh Bu, menurut saya yang warna hijau itu harusnya kayak gini loh. Ini apa, Din? Oke. Apa? Coba diulang. Hijau menandakan penggunaan huruf kapital yang salah, karena kapital salah satunya digunakan di awal kalimat. Contohnya kata Wairebo. Oke, kata Wairebo. Nah, bisa dilihat di sini kata Andini yang warna hijau ini salah Bu penggunaan huruf kapitalnya. Karena huruf kapital itu biasanya ada di awal kalimat dan dia sebagai nama tempat. Contohnya nama tempat Wairebo itu adalah nama tempat. Tapi di sini Wairebonya W-nya huruf kecil, harusnya W-nya kapital, R-nya harus kapital. Kayak gitu ya, benar? Benar. Oh, kalau misalnya yang warna biru, ada yang bisa menjelaskan warna biru? Warna biru, Fatan? Warna Tosca. Oh iya, Tosca. Tosca menandakan dia seharusnya tidak kapital karena letaknya di kalimat. Oke, pintar. Di sini harusnya tidak huruf kapital karena dia letaknya ada di tengah. Ya, dia letaknya ada di tengah. Kalau misalnya dia di awal, baru dia menggunakan huruf kapital. Tadi warna hijau, warna Tosca, sama warna kuning. Nah, ini pembenarannya seperti ini. Tadi benar kata siapa? Salah, kata Andini, kata Fatan. Nih, harusnya seperti ini. Oke, Pocoroko itu nama tempat, harusnya kapital. Sungai
sungainya karena ada namanya, berarti sungainya harus kapital. Pinter. Ada warna ungu. Coba dilihat warna ungu ada mempukul, menunggu, sama ada mentenun. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Dwi, apa? Warna ungu menandakan menunggu kata dasar sebaiknya harusnya menggunakan kata menenun bukan menenun. Oke, pinter. Jadi kalau misalnya warna ungu ini adalah penggunaan atau pembentukan imbuhan me dengan kata dasar KTSP, harusnya luluh. Ya, yang tadinya contohnya tadi kata Dwi adalah bukan mentenun, Bu, tapi menenun. T-nya lesak atau luluh. Kalau menunggu kata dasarnya tunggu. Benar atau tidak menunggu? Benar. Benar tidak? Benar, karena T-nya sudah luluh kan? Kalau misalnya mempukul kata dasarnya pukul. Udah luluh atau belum? Jadi harusnya memukul. Jadi yang benar di antara ini adalah penulisan yang menunggu. Kayak gitu ya. Sekarang untuk berdiskusi, ini sudah Ibu acak kelompoknya. Kalian silahkan bergegas mendekat dengan kelompoknya. Jadi yang depan Ibu ini warna hijau, warna merah, lalu disusul dengan warna belakangnya. Silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan mengambil ini pitanya, tolong nanti dikalungkan saja ya. Kalian sudah dapat LKPD-nya? Oke, sudah dipakai? Dilihat ke depan dulu. Oke, jadi tugas kalian adalah sekarang menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi yang kelompok kalian dapatkan. Jadi setiap kelompok itu dia dapatnya berbeda-beda, ya. Nanti di sini ada LKPD-nya, kalian tinggal cari. Nih, di sini ada, jangan lupa ditulis judulnya. Judulnya apa kalian dapatnya. Lalu bagian identifikasi umum itu ada di paragraf keberapa ya? Tulis paragrafnya, misalnya angka 1 berarti ada di paragraf 1. Kalau misalnya deskripsi bagian misalnya ada di paragraf kedua sama ketiga, Bu, ya udah tulis 2 dan 3. Yang kedua, kalian telaah nih huruf kapital di dalam teks tersebut itu benar atau salah. Kalau misalnya salah, kalian tulis di dalam kalimatnya, di tabel yang kalimatnya apa. Lalu pembetulannya apa? Kayak gimana pembetulannya? Kayak gitu ya. Selanjutnya ada imbuhan kayak tadi menenun. Menenun itu yang benernya kan? Tapi di situ tadi mentenun. Salah. Mentenunnya ditulis, benernya kayak gimana? Kayak gitu. Paham? Selanjutnya ada majas. Majas tulis kalimatnya. Lalu majasnya itu dia masuknya ke majas apa ya? Apakah asosiasi atau personifikasi? Kayak gitu. Nanti itu kan kalian dapat karton tuh ya satu-satu. Nah, kalian nanti yang teks yang kalian dapat itu kalian untuk menentukan strukturnya nanti kalian gunting mana bagian ini, mana bagian ini. Kayak gitu. Mana bagian identifikasi umumnya, bagian mana tolong ditempelkan sesuai dengan strukturnya. Kalian sudah bawa lem? Guntingnya? Sudah. Bawa kertas yang buat ngehiasnya? Sudah. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke, 10 menit berarti harus sudah selesai sampai kalian menggunting dan menempelkan. Kamu warna hijau berarti menggunakan stiker hijau. Jadi setiap kalian habis berkunjung, kalian kasih stiker ke karton temennya itu.
ya. Satu saja gitu. Boleh deh dua kalau misalnya kalian sudah puas terhadap jawaban atau presentasi dari temennya kayak gitu ya. Kalau misalnya cukup ya udah berarti satu saja kayak gitu. Oke? Nih, pegang. Kelompok warna merah. Nih, Ibu kasih gambarannya seperti ini. Bisa dilihat di sini. Panahnya yang warna hijau berkunjung dulu ke warna merah. Yang merah berkunjung ke warna kuning. Yang kuning berkunjung ke warna biru dan biru berkunjung ke warna hijau. Nanti Ibu kasih waktu, kalau misalnya kata Ibu ganti, berarti kalian maju ke kelompok ke depannya lagi. Sampai nanti terakhir itu kalian kembali lagi ke tempatnya. Paham? Paham? Oke, kelompok Talita. Sudah? Sudah, oke. Bu, yang di rumah ngapain? Yang di rumah jaga gawang, enggak. Yang di rumah itu dia mempresentasikan kalau misalnya ada yang mau bertanya ya. Oke, siap? Dimulai dari sekarang, silakan berkunjung ke sebelah kanan. Warna hijau silahkan maju duluan. Dari kelompok hijau mau mempresentasikan kelompok-kelompok di itu menjelaskan tentang apa? Deskripsi umum isinya apa? menceritakan tentang guru yang baik. Dapat berapa stiker? Ada berapa? 6. Ada 6. Ada yang ingin menanggapi kelompok Fatan? Ada? Kelompoknya sudah bagus? Sudah benar tadi kalian berkunjung ke kelompoknya? Sudah? Oke, sudah. Oke, duduk Fatan. Oke, tepuk tangan buat kelompok Fatan dan Dwi, kelompok hijau. Selanjutnya kelompok kuning, silahkan. Ayo. Jadi judulnya Pantai Melasti Penugasan. Identifikasi umumnya ada sebagai salah satu destinasi wisata. Itu lebih ke perincian apa? Penglihatankah, perasaankah, atau pendengaran? Kelihatan. Penglihatan. Kenapa tidak ditulis? Lupa Ibu. Ada yang ingin menanggapi? Adit? Saat saya pergi ke kelompok kuning, saya menemukan kalimat sebagai harusnya huruf kapital karena menyatakan awal kalimat. Daya tarik harusnya huruf kapital karena menunjukkan awal kalimat. Oke. Gitu ya. Jadi waktu Adit berkunjung huruf kapitalnya ada tambahannya nih, tapi belum ditulis di sini. Yang tadi sebagai sama Sebagai daya tarik. Dan daya tarik karena itu berada di awal kalimat, seperti itu ya. Pokoknya yang ada di awal kalimat harus huruf kapital ya. Sok, silakan tepuk tangan buat kelompok kuning. Yaudah, Ibu yang pilih saja ya, kelompok merah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalimat perinciannya lebih kemana? Penglihatan. Penglihatan. Oke, dari ukirannya ya bisa dilihat. Selanjutnya Majas. Rumah menambah cantik bangunan layaknya istana kerajaan mewah. Majas? Majelis Asosiasi. Oke. Ada yang mau menambahkan atau ngasih komentar dari kelompok ini? Untuk kelompok ini? Tidak ada. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok merah. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok biru. Assalamualaikum warahmatullahi
terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Paragraf kedua dan ketiga menunjukkan paragraf keempat menunjukkan simpulan. Oke, ada yang ingin ditanggapi dari kelompok ini? Tidak ada. Kalian dapat berapa stiker? 5. Oke, 5. Tadi kamu dapat apa, Dit? Di kelompok? Satu aja Dari kok. kelompok merah, mereka menanyakan kepada kami, majas itu apa? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Adit, kelompok terakhir. Oke, sip. Oke, silakan duduk. Jadi setelah kalian mengerjakan hampir semuanya itu, kalian sudah bisa mencari contoh dan membetulkan yang seharusnya dibetulkan. Seperti itu ya. Semuanya kalian sudah bisa membenarkan dan menelaah strukturnya yang benar itu yang mana. Strukturnya semuanya mengerjakannya benar ya, cuma yang kurang tepat itu adalah di yang kebahasaannya. Kayak tadi majasnya kebalik, majasnya harusnya majas personifikasi. Terus yang tadi huruf kapitalnya Bali itu harusnya huruf kapital karena nama kota, mau dia di tengah, mau dia di ujung, atau mau dia di depan, dia harus huruf kapital. Seperti itu. Silahkan handphonenya keluarkan. Silahkan masuk ke link kuis yang sudah Ibu kirimkan atau bisa dilihat di layar depan ini. Kerjakan sendiri-sendiri berdasarkan pemahaman kalian. Ini masih berhubungan sama yang tadi ya. Nah, langsung kalau misalnya sudah dapat, langsung di start. Ada? Nah. Ada sayang. Oke. Anissa, udah masuk? Ya, langsung dikerjain ya. Langsung kuis. Start. Ini masih ini. Nah. Oke, bisa? Belum ada jaringnya. Langsung start. Sampahnya dikumpulkan ya. Sudah selesai ya semua. Oke. Siapa yang kuisnya paling atas? Oke, Mulia yang paling atas. Tepuk tangan buat Mulia. Oke, Ibu bakal ngasih reward buat tadi sudah Ibu koreksi kelompoknya ya. Jadi kelompoknya bagus dan kalian diberikan stiker sama temennya juga. Itu adalah penilaian dari teman kalian juga, selain penilaian dari Ibu juga ya. Tadi Mulia evaluasinya peringkat pertama. Nah, sekarang yang kelompok kita lihat ya. Tadi Ibu udah ngoreksi dan kita lihat stiker yang paling banyak adalah dan yang paling rapi tulisannya adalah kelompok Parangtritis. Ya, kesalahannya sedikit rapi dan dia stikernya lebih banyak dibanding sama teman-teman yang lain. Nih, ini buat Mulia karena evaluasinya dia juara pertama. Oke, tepuk tangan buat Mulia. Nih kelompoknya boleh nanti minta. Ini buat kelompok Adit. Oke, Parangtritis, tepuk tangan buat Parangtritis. Oke, silahkan duduk kembali. Sebelum ditutup, ada yang ingin memberikan kesimpulan hari ini tuh kita belajar apa ya? Kesimpulan? Oke, Alizia apa? Oke, menelaah unsur kebahasaan teks deskripsi. Bagus. Tadi kalian menelaah kan? Jadi pembelajaran kita hari ini tadi kita menelaah unsur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, dengan cara tadi 2 tinggal 2 diam. Jadi tadi ada yang diutus untuk berkeliling mempresentasikan hasil diskusinya. Seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian sudah dapat sticky note. Nah, silahkan masing-masing anak tolong tulis jawaban dari refleksi hari ini. Yang pertama, apa yang telah kamu
pelajari hari ini? Yang kedua, apa yang paling kamu sukai pada pembelajaran hari ini? Selanjutnya, apa yang belum kamu pahami pada pembelajaran hari ini? Kalau misalnya sudah, silahkan tempel ke depan sini. Satu aja. Oke, yang sudah menempel refleksi Anissa. Yang lain? Yang ada yang nggak apa gimana? Itu jatuh. Udah ya? Maaf. Gel. Iya jawabannya ini Gel. Maaf Gel, pakai ini sayang. Ini mah ini. Nggak usah kan aku panjang-panjang tau Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau misalnya tidak ada, silakan rapi-rapi sampahnya dibuang. Setelah itu kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampahnya tolong diambil dan dibuang dan kalian hati-hati di jalan, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PPL saya pada siklus yang kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.